Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dila Septianingsih dengan NIM B1061191021. Nah, kali ini kita akan membahas tentang peradaban Muslim Spanyol. Masuknya Islam ke Spanyol. Bagaimana masuknya Islam ke Spanyol? Peradaban Islam di Spanyol bermula dari serangkaian penaklukan oleh bangsa Arab pada abad ke-7 dan ke-8 dan sampai pada Spanyol kira-kira tahun 711 Masehi. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Walid 750 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Di masa pemerintahan Al-Walid, Musa bin Nusayr diangkat sebagai amir untuk wilayah Afrika Utara dan Barat yang berkedudukan di Khairawan. Pada saat itu, Musa bin Nusayr menerima delegasi yang datang dari kota Ceuta yang terdiri dari Pangeran Julian dan keluarga Raja Witiza yang memerintah Spanyol. Dalam proses penaklukan Spanyol ada 3 pahlawan Islam yang memimpin pasukan ke sana, yakni Tarif bin Malik, Tarif bin Ziyad, dan Musa bin Nusayr. Mereka bertiga mempunyai peranan sendiri-sendiri. Tarif Ibnu Malik bersama pasukannya adalah rombongan yang pertama kali melakukan penyerbuan ke daerah Andalusia pada tahun 91 Hijriah. Tarik bin Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Tarik bersama pasukannya menyeberang selat yang terletak antara Maroko dan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang kemudian dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tarik. Dengan dikuasainya daerah ini, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki Spanyol. Setelah mengalahkan Raja Roderick dalam pertempuran di Bakah, Tarik dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Ibu kota kerajaan Gotik saat itu, Musa berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida, serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik, Theodomir dan Orihuela. Musa ibnu Nusayr melanjutkan ekspedisinya hingga bertemu pasukan Tarik ibnu Ziyad di Toledo. Mereka bersama-sama meneruskan penaklukan ke utara ke kota Saragossa dan Nafir, Bruk, Leman. Perkembangan sosial politik dakwah Islam di Spanyol. Islam di Spanyol berjaya dan berkuasa selama 7,5 abad, dan itu merupakan waktu yang sangat lama untuk mengembangkan Islam menurut Dr. Badri Yatim. Sejarah panjang Islam di Spanyol dapat dibagi dalam beberapa periode. Nah, dalam periode ini terdapat 5 periode yang dapat dibagi, yaitu periode pertama tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, dengan masa jabatan biasanya 3 tahun. Pada masa ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai sempurna. Berbagai gangguan masih terjadi baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Periode kedua, tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol di bawah pemerintahan yang bergelar Amir atau Panglima atau Gubernur. Amir yang pertama yaitu Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah sampai 755 atau 755 Masehi dan diberi gelar Abdurrahman Ad-Dakhil yang masuk ke Spanyol. Abdurrahman Ad-Dakhil adalah keturunan dari Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kerajaan Bani Abbasiyah ketika Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Periode ketiga, tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan cucu Abdullah yang bernama Abdurrahman III.
Menggantikannya pada tahun 912 Masehi, Abdurrahman III dengan cepat mengembalikan kekuasaan Umayyah atas Al-Andalus dan bahkan Afrika Utara bagian barat. Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Periode keempat, tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada masa ini, Spanyol sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Bahkan pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau al-mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar di antaranya adalah Abbadiyah di Seville. Periode ke-6 itu tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini, hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmar atau Daulat Nasriyah. Dinasti ini yang mendirikan Istana Alhambra di kota Granada itu. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi secara politik dinasti Bani Ahmar merupakan pertahanan terakhir di Spanyol yang terakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Masa keamiran dan kekhalifahan di Spanyol. Mari kita bahas tentang masa keamiran. Pada tahun 755 sampai 912 Masehi, Spanyol berada di bawah pemerintahan seseorang yang bergelar Amir atau Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam, yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Ad-Dakhil yang masuk ke Spanyol. Penguasa-penguasa Spanyol pada periode ini adalah Abdul Ar-Rahman Ad-Dakhil, Hisham I, Hakam I, Abdul Ar-Rahman Al-Ausat, Muhammad bin Abdul Ar-Rahman, Munzir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Pertama itu adalah Abdul Ar-Rahman Ad-Dakhil. Abdul Ar-Rahman Ad-Dakhil merupakan seorang cucu Khalifah Umayyah, Hisham yang berhasil lolos dari kerajaan Bani Abbas ketika berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Dia mampu menguasai Spanyol setelah mengalahkan Yusuf Al-Fihri, gubernur Spanyol saat itu. Selanjutnya, dia mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Abdurrahman Ad-Dakhil diangkat sebagai gubernur Cordova pada bulan Desember 755 Masehi, dan pada bulan Mei berikutnya, Abdurrahman Ad-Dakhil membangun tempat tinggal di kota itu serta mengangkat dirinya sebagai amir. Pada masa ini, banyak tantangan yang dihadapi Abdurrahman Ad-Dakhil, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Masa pemerintahan Ad-Dakhil dikenal dengan masa pembangunan secara besar-besaran di luar negeri. Masa pemerintahan Ad-Dakhil dikenal dengan masa pembangunan secara besar-besaran. Di antara pembangunan yang dilakukan Abdurrahman Ad-Dakhil ialah memperindah kota-kota, membangun pipa-pipa air, membangun benteng-benteng yang kokoh, membangun istana, dan membangun taman yang dinamakan Ar-Rusafah di luar kawasan Cordova, sehingga Cordova menjadi pusat pendidikan dan peradaban yang menarik di Eropa yang mendandingi Baghdad di timur. Hisham bin Abdurrahman. Hisham bin Abdurrahman memerintah pada tahun 788 sampai 796 Masehi. Pada masa pemerintahan Hisham bin Abdurrahman tersebut, mazhab Maliki di Spanyol pada zaman keamiran Hisham I. Dia menghadapi pemberontakan yang dilancarkan oleh saudaranya di Toledo, yakni Abdullah yang menjabat gubernur Valencia dan Sulaiman gubernur Toledo. Hisham merupakan penguasa yang adil dan murah hati, khususnya terhadap rakyat yang lemah dan miskin. Hisham bin Abdurrahman terkenal pintar masalah-masalah agama Islam. Dalam hal agama, dia seorang yang takwa dan warak. Hisham bin Abdurrahman memperhatikan masalah-masalah agama Islam sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Allah Sallallahu alaihi wasallam. Ia membangun jembatan Cordova yang merampung pembangunan masjid dan gereja
yang dibangun oleh ayahnya. Hakam bin Hisham. Hakam bin Hisham memerintahkan pada tahun 796 sampai 821. Sifat-sifat yang dimiliki Hakam bin Hisham berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh ayahnya. Pada masa pemerintahan Hakam banyak terjadi pemberontakan, di antaranya pemberontakan yang dilakukan oleh kedua pamannya, Abdullah dan Sulaiman. Hakam meninggal pada tahun 822 Masehi. Setelah berkuasa 26 tahun, Hakam bin Hisham termasuk orang yang berjasa dan pertama kali membuat tentara yang teratur dan mendapat gaji tetap, mengumpulkan banyak senjata, dan memperhatikan kuda-kuda tempur yang kondisi yang prima. Dengan pasukan yang kuat, itulah ia menghadapi pemberontakan dalam negeri dan musuh dari luar negeri. Abdurrahman al-Ausad. Abdurrahman II menggantikan ayahnya, Hakam, dalam usia 31 tahun. Ia bergelar Al-Ausad yang berarti yang menengah. Ia sangat dicintai rakyatnya. Selain mempunyai kemauan keras, ia juga berwawasan luas. Hal itulah yang membuat ia menjadi amir yang berhasil. Hal itulah yang membuat ia menjadi amir yang berhasil. Abdurrahman al-Ausad memerintah pada tahun 822 sampai 852 Masehi dalam mengatasi politik dalam negerinya. Abdurrahman II berusaha mengamankan dan mengatasi huru-hara yang ada. Perekonomian pun meningkat pesat. Ia memiliki visi untuk menyentralkan pemerintah, mengantarkan pada terbentuknya sebuah kelas sekretarial yang terdiri dari kalangan pedagang dan klien. Membentuk monopoli dan penguasa negara terhadap pasar-pasar perkotaan. Abdul Rahman Ausad mengupayakan melegitimasi dan mengadopsi bentuk-bentuk kultural Abbasiyah Baghdadi. Sebagaimana di wilayah timur, kultural istana berusaha menyatukan simbol-simbol muslim dan kosmopolitan. Abdurrahman II juga membuat kota Cordova menjadi Baghdad. Ia memperindah kota dengan gedung-gedung besar, masjid, serta air mancur. Kebebasan beragama diterapkan dalam pemerintahan Abdurrahman II. Akhlak yang demikian itu justru mendorong banyak orang Kristen yang masuk Islam dalam mengatasi politik luar negerinya. Abdurrahman II membentuk armada laut guna menumpas perompakan yang dilakukan bangsa Normandia dari semenanjung Skandinavia. Muhammad bin Abdurrahman al-Ausad. Muhammad menggantikan kedudukan ayahnya, Abdul Rahman al-Ausad. Muhammad merupakan penguasa adil dan bijaksana. Dia berhasil mencapai reputasi yang gemilang selama 34 tahun masa pemerintahnya. Dia tokoh pendidikan dan cinta ilmu pengetahuan. Namun pada masa ini, banyak diwarnai pemberontakan baik yang berasal dari umat Islam maupun gangguan dari luar umat Islam. Gangguan politik yang paling serius yaitu pemberontakan menentang Muhammad oleh umat Islam di Toledo yang memperoleh bantuan pimpinan suku Leon. Di Cordova timbul gerakan perusuh. Muhammad segera menempuh langkah pengaman dengan mengumpas semua pemberontak. Pada akhir masa pemerintahan Muhammad I muncul pemberontakan oleh seorang muslim Spanyol yang bernama Musa dengan mengklaim sebagai penguasa atas kota Aragon. Munzir bin Muhammad. Munzir memerintah cukup singkat, hanya 2 tahun. Ia merupakan penguasa yang energik dan pemberani. Munzir memimpin sendiri pasukan untuk menghadapi kekuatan Umar bin Hafsun. Namun Munzir meninggal sebelum mengamankan negara dari gangguan para pemberontak. Abdullah bin Muhammad. Abdullah merupakan saudara Munzir. Pada masa ini timbul gerakan pemberontakan dan kerusuhan di segenap wilayah Spanyol. Kondisi ini berlangsung sejak masa pemerintahan Abdullah. Hingga pemerintahan Abdullah berakhir, dia tidak hanya mendapat
perlawanan dari Spanyol, pedalaman, tetapi aristokrasi Arab menentangnya juga. Kekacauan-kekacauan itu timbul dari orang-orang Arab, seperti Bani Hajjaj di Asbilia yang ingin merdeka dari ikatan Bani Umayyah di Spanyol dan orang-orang barbar, Ibnu Tarkid di Merida, serta Indo-Arab, Arab keturunan di sebelah barat daya, khususnya di Bin Habsun. Nah, sekarang kita akan bahas tentang masa kekhalifahan. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan yang menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman III mendirikan Universitas Cordova. Perpustakaannya memiliki koleksi ratusan ribu buku. Awal kehancuran Khalifah Bani Umayyah di Spanyol adalah ketika Hisham naik tahta dalam usia 11 tahun. Oleh karena itu, kekuasaan aktual berada di tangan para pejabat. Gelar khalifah dipakai oleh Bani Umayyah di Spanyol mulai tahun 929 Masehi. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada saat itu ada 3 orang, yaitu Abdul Ar-Rahman An-Nasir, Hakam II, dan Hisham II. Periode Mulk at-Tawaif. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah Raja Golongan atau Al-Mulukut at-Tawaif yang terpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan lain-lainnya. Pada periode ini, umat Islam Spanyol kembali memasuki masa pertikaian intern. Sebagian besar dari penguasa menjalankan agresivitasnya dengan cara-cara mengabaikan kesatuan sesama muslim dan mengorbankan tetangga-tetangga mereka sendiri. Melihat kesempatan di balik kekacauan politik yang melemahnya kekuatan Islam, maka kesempatan tersebut tidak disia-siakan di balik kekacauan politik dan melemahnya kekuatan Islam. Maka kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh pihak Kristen untuk pertama kalinya mengambil inisiatif penyerangan. Pada tahun 1080 Masehi, Alfonso dengan 3 kerajaan Kristen, Galicia, Leon, Kastil, berhasil menguasai Toledo dan Bani Zu'an-Nur. Demikian juga kerajaan Kristen Aragon berhasil merebut Huesca, Saragossa, Tortosa, dan Kenida. Adapun dinasti-dinasti yang paling penting di antara Mulk at-Tawaif adalah sebagai berikut. Hamudiyah di Malaga dan Algeciras, Abbabiyah di Seville, Ziriyah di Granada, Banu Yahya di Naibla, Banu Muzain di Selves, Al-Garfe, Banu Rezin di Albaran, Al-Sahla, Banu Qasim di Alfuens, Zawariyah di Cordova, Aftasiyah atau Banu Maslama di Badajoz, Zunnuniyah di Toledo, Amiriyah di Valencia, Sumariyah di Almeria, Al-Murawiyah di Spanyol Muslim. Dinasti Murabitun. Dinasti Murabitun pada awalnya adalah sebuah kegiatan militer keagamaan yang didirikan pada abad 11. Murabitun atau Al-Murawiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang berkuasa di Maghrib. Nama Al-Murabitun berkaitan dengan nama tempat tinggal mereka yang pada awalnya mereka menempati ribat atau sejenis masjid atau surau. Kaum Murabitun berasal dari sebuah pulau di Sengal. Pada awalnya gerakan Murabitun adalah untuk dakwah Islam, yaitu meningkatkan pengetahuan mereka tentang agama Islam. Dinasti Murabitun yang berkuasa di Afrika Utara atau Maroko, Aljazair sampai Senegal mendapat undangan dari Raja Al-Mu'tamid dari Bani Abbad yang berada di Spanyol untuk membantunya menghadapi pasukan Alfonso VI. Yusuf menanggapi permintaan mereka dan menyeberang ke Spanyol pada tahun 1086 Masehi. Periode Al-Muwahhidun. Al-Muwahhidun merupakan dinasti Islam yang pernah berjaya di Afrika Utara selama lebih 1 abad.
pelopor dan sekaligus sebagai pendiri Muwahhidun adalah Muhammad bin Tumart yang lahir di Atlas tahun 1082 Masehi. Dia berasal dari salah satu suku Barbar dari kabilah Masmudah, pegunungan Atlas Maroko. Mereka Muwahhidun semakin lama semakin banyak pengikutnya. Di Ahmad bin Tumart berhasil memikat suku Berbers Atlas. Suku yang sudah memeluk Islam tapi masih sangat minim pengetahuan mereka terhadap agama Islam. Gerakan ini semakin sukses karena dibantu oleh Abdul Mu'in, orang yang ahli dalam hal strategi dan militer. Al-Muwahhidun merupakan dari gerakan keagamaan menjadi gerakan politik, dan para pengikutnya menyebutnya Ibnu Tumart sebagai Imam Mahdi. Dinasti ini datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abdul Mu'nim antara tahun 1114 dan 1154 Masehi. Kota-kota muslim penting, Cordova, Almeria, dan Granada, jatuh ke bawah kekuasaannya. Pada masa Abdul Mukmin, dinasti Muwahhidun mulai kembali merebut wilayah-wilayah Murabitun yang dikuasai oleh orang-orang Kristen Spanyol dan menjadikan Sevilla sebagai ibu kota Muwahhidun di Spanyol. Periode Bani Ahmar. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar tahun 1235 sampai 1462 Masehi. Bani Ahmar atau bangsa Moor atau Moria, bangsa yang berasal dari daerah Afrika Utara, didirikan oleh Sultan Muhammad bin Al-Ahmar atau Bani Nash yang masih keturunan Sa'id bin Ubaidah, seorang sahabat Rasulullah yang berasal dari suku Khazraj di Madinah. Pada masa ini dibangun istana Al-Hamra. Al-Hamra dalam bahasa Arabnya Hamra, bentuk jamak dari kata Ahmar yang berarti merah. Raja-raja Bani Ahmar sangat memperhatikan akan kemakmuran rakyat sehingga pada saat itu bidang pertanian dan roda perniagaan sangat maju. Selama 260 tahun kerajaan, raja-raja Bani Ahmar berkuasa, namun timbul di antara mereka perselisihan juga sengketa. Inilah yang menyebabkan lemahnya kerajaan Bani Ahmar. Pembangunan peradaban di Spanyol. Pembangunan masjid dan perkotaan. Islam berhasil membangun peradaban yang tinggi di Spanyol. Kota-kota pada masanya diperindah dengan bangunan-bangunan fisik yang memiliki seni arsitektur tinggi, seperti masjid-masjid besar, perpustakaan, dan lain-lain. Di antara pembangunan fisik yang megah adalah Masjid Cordova, Kota Az-Zahra, Masjid Seville, termasuk pembangunan pabrik senjata dan Cartagena dan Cadiz. Pembangunan istana, pertamanan, dan pemandian umum. Dalam masa bergulirnya peradaban Islam di Spanyol, berdiri beberapa istana-istana megah, di antaranya adalah Istana Za'fariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Mu'mun, Istana Alhambra, dan Istana Hampra di Granada. Kemudian ada juga Hausschuss Sip, Taman Singa, taman yang dikelilingi oleh 128 tiang yang terbuat dari marmer. Di taman ini pula terdapat kolam air mancur yang dihiasi dengan 12 patung singa yang berbaris melingkar, yakni dari mulut patung singa-singa tersebut keluar air yang memancar. Pembangunan pertanian, irigasi, industri perkapalan, dan perluasan perdagangan. Dalam bidang pertanian, Spanyol sudah mengenal irigasi dan saluran-saluran air. Dengan pembangunan irigasi yang baik, mereka dapat membangun kebun-kebun tebu, kapas, padi, jeruk, anggur. Kemajuan dalam bidang ini membawa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pusat-pusat peradaban Islam di Spanyol. Yang pertama itu ada Cordova. Cordova adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam yang kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah, Abdurrahman ad-Dakhil, 822 sampai 852 Masehi. Kemudian mencapai puncak keindahnya pada masa Abdurrahman an-Nasir tahun 911 sampai 961 Masehi. Cordova menjadi kota teladan di seluruh Eropa karena waktu itu kota-kota di Eropa masih becek, gelap, sepi, sedangkan di Cordova sudah ramai dan teratur serta indah dipandang mata. Di tengah kota Cordova terdapat istana khalifah dan di dalamnya terdapat 340 rumah yang indah.
memiliki gaya cipta sendiri. Di antara kebanggaan kota Cordova lainnya adalah Masjid Cordova. Menurut Ibnu Ad-Dalai, terdapat 491 masjid di sana. Di samping itu, ciri khusus kota adalah adanya tempat permandian. Di Cordova terdapat 900 pemandian. Nah, dan yang kedua, itu ada Granada. Granada memiliki tanah yang subur, banyak pegunungan dan sungai-sungai. Pada sebuah bukit kecil yang tinggi, 150 meter di atas kota Granada, terdapat sebuah istana yang indah yang dibuat oleh Raja Bani Ahmar dan diberi nama Alhambra. Alhambra merupakan istana yang permai, yang megah dan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam. Istana itu dikelilingi taman-taman yang tidak kalah indahnya. Universitas Granada yang dalam perkembangannya telah banyak menyumbangkan berbagai ilmu pengetahuan di barat. Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di sana berkumpul sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikir Islam. Arsitektur bangunannya terkenal di seluruh Eropa. Di sana terdapat sebuah istana yang indah yang dibuat oleh Raja-Raja Bani Ahmar yang diberi nama Alhambra. Pada setiap tanggal 2 Januari terdengar bunyi lonceng raksasa yang beratnya sampai 1.200 kg. Sebab pada tanggal tersebut merupakan jatuhnya Granada ke tangan orang-orang Kristen pada tahun 899 Hijriah sampai 1492 Masehi. Dan selanjutnya Masjid Al-Mulk di Granada dijadikan Gereja Santa Maria. Yang terakhir, Sevilla merupakan kota yang indah terletak di tepi sungai Guadalquivir. Pernah dijadikan ibu kota kerajaan Muluk At-Tawaif pada masa kerajaan Muwahhidun di bawah pemerintahan Sultan Yusuf Abdul Yaqub tahun 1163 sampai 1184. Sevilla merupakan kota kedua setelah Madrid. Di dalamnya banyak sekali terdapat bangunan-bangunan peninggalan Islam karena Islam pernah menguasainya selama 5 abad. Nah, dari ketiga tempat pusat-pusat peradaban Islam Spanyol ini kita dapat lihat bahwa ketiga tempat ini sangatlah cocok dan sangatlah tepat menjadi pusat-pusat peradaban Islam Spanyol. Yang terakhir yaitu mundurnya peradaban Islam Spanyol. Itu ada 4. Yang pertama konflik Islam dan Kristen, terus ada tidak adanya ideologi pemersatu, lalu kesulitan ekonomi dan keterpencilan. Nah, akan kita bahas satu-satu. Untuk konflik Islam dan Kristen, bangsa Kristen yang merasa dijajah orang Islam berusaha untuk merebut dan melawan kekuasaan kembali. Orang-orang Kristen bersatu untuk melawan dan mengusir umat Islam dari Spanyol pada saat itu. Kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen, sehingga kehidupan negara Islam tidak pernah sepi dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Nah, lalu itu ada tidak adanya ideologi pemersatu. Itu di Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus. Orang-orang tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Mereka masih memberi istilah ibad dan muwaladun kepada para mualaf itu. Suatu ungkapan yang dianggap merendah. Terus yang ketiga, kesulitan ekonomi. Pada paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai perekonomian dan juga tidak jelasnya sistem peralihan pemerintahan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Terus yang terakhir itu ada keterpencilan. Itu maksudnya Islam di Spanyol berada sangat terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan terkecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan di sana. Nah, keempat hal inilah yang membuat mundurnya peradaban Islam di Spanyol. Nah, kita sudah di akhir pembahasan. Maaf jika saya ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.